menjadi guru pendidikan agama Kristen yang profesional. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang akan berbagi materinya, yaitu Adika. Halo, shalom. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast saat ini. Senang sekali bisa berbagi dengan kakak dalam podcast hari ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang menjadi guru dan bisa menginspirasi. Oke, baik Adi, kita langsung saja ya. Menurut Adi, mengapa guru pendidikan agama Kristen perlu menjadi profesional di era digital saat ini? Oke, baik. Pertanyaannya sangat menarik ya. Mengapa guru pendidikan agama Kristen harus menjadi profesional di era digital saat ini? Ya, kalau menurut saya sih karena perkembangan teknologi telah mengubah cara belajar peserta didik. Kenapa mengubah cara belajar peserta didik? Karena peserta didik saat ini berbeda dengan peserta didik di zaman kita dulu. Coba kita flashback ke belakang, kita melihat bahwa dulu kita hanya menggunakan papan tulis dan juga kapur tulis dalam proses pembelajaran. Tidak ada media pembelajaran yang digunakan begitu. Dan pada saat itu juga guru yang lebih berpartisipasi aktif daripada kita peserta didik. Namun di era digital saat ini atau di era sekarang ini, peserta didik itu sangat dituntut untuk lebih berpartisipasi aktif atau lebih aktif lah dalam kelas begitu daripada guru. Jadi kalau di era saat ini guru itu sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing buat peserta didik. Nah juga kalau peserta didik saat ini mereka itu sangat akrab dengan internet, dengan media sosial dan juga dengan berbagai aplikasi digital lainnya. Oleh sebab itu guru harus bisa menyesuaikan dirinya dengan era saat ini atau dengan zaman saat ini agar pembelajaran itu tetap relevan atau tetap menarik dan juga guru tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Kristiani dalam proses belajar. Oke, baik. Tadi ada sempat jelaskan bahwa perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Nah, terus keterampilan apa yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Kristen di era digital? Oke, baik. Kalau berbicara tentang keterampilan, ya salah satunya itu keterampilan yang guru pendidikan agama Kristen harus miliki itu guru itu harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Misalnya, ketika dalam proses pembelajaran, guru bisa menggunakan atau membuat presentasi yang lebih menarik begitu. Dan juga guru juga bisa menggunakan video yang berisi tentang video-video edukatif atau edukasi. Dan guru juga bisa memanfaatkan platform pembelajaran daring. Misalnya ketika guru menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengirim tugas kepada peserta didik atau mengirim materi, contohnya ada aplikasi Classroom, Edlink, juga bisa lewat email dan juga bisa lewat WhatsApp. Atau juga guru juga bisa membuat kuis interaktif agar proses pembelajaran itu dalam kelas tidak monoton saja tetapi bisa lebih menarik begitu. Dan juga ketika guru menggunakan berbagai media, berbagai metode, itu juga membuat peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Baik Adi, apakah teknologi bisa menggantikan peran guru pendidikan agama Kristen? Ya, kalau menurut saya sih tentu sangat-sangat tidak sama sekali. Teknologi tidak bisa menggantikan peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena peran seorang guru itu dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Guru itu sebagai pembimbing, dia bisa mengarahkan peserta didik, dia bisa membimbing peserta didik, dan juga guru ini memberikan teladan kepada peserta didik, serta guru juga membentuk karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, kalau teknologi tidak bisa seperti itu ya. Ya boleh, bisalah teknologi bisa memberikan pengetahuan kepada peserta didik, yaitu dengan cara peserta didik ketika ada yang dia tidak pahami, dia bisa mencari di Google, di AI, di berbagai platform lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah teknologi ini bisa membimbing peserta didik, bisa membentuk karakter peserta didik, atau apakah teknologi bisa menjadi teladan dari peserta didik? Tentu tidak kan?
Jadi bagi saya teknologi itu sama sekali tidak bisa menggantikan peran seorang guru, karena yang bisa membentuk mengarahkan peserta didik itu hanyalah guru itu sendiri. Oke, baik. Nah, berarti guru harus menguasai teknologi. Nah, oke, baik Adi. Selain menguasai teknologi, apa yang harus dimiliki seorang guru pendidikan agama Kristen yang profesional? Oke, baik, mengenai apa sih yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Kristen yang profesional selain menguasai teknologi, ya menurut saya sih guru pendidikan agama Kristen itu harus memiliki 5 kompetensi dalam pengajarannya, atau dia harus memiliki 5 kompetensi baru dikatakan sebagai guru yang profesional atau guru yang berkompeten. Yang pertama itu guru pendidikan agama Kristen itu harus memiliki kompetensi kepribadian. Artinya bahwa guru pendidikan agama Kristen itu harus menjadi teladan buat peserta didiknya. Dia harus memiliki sikap yang humble atau yang rendah hati, dan juga guru pendidikan agama Kristen itu harus memiliki integritas. Memiliki integritas artinya bahwa apa yang dia katakan kepada peserta didik itu juga yang dia tunjukkan. Nah, yang kedua itu guru pendidikan agama Kristen harus memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu artinya bahwa dia harus memiliki pengetahuan yang universal atau yang luas. Itu guru pendidikan agama Kristen harus mampu menguasai materinya ketika dia mengajar. Dia juga harus mampu menggunakan media, menguasai metode. Jadi bukan hanya saja pengetahuan yang dia transferkan kepada peserta didik, tapi dia juga harus mampu menguasai apa yang diajarkan kepada peserta didik. Dan yang ketiga itu guru pendidikan agama Kristen harus memiliki kompetensi profesional. Jadi kita berbicara tentang profesional saat ini, itu guru pendidikan agama Kristen harus mengajar sesuai bidang ilmunya. Jadi kita bisa lihat juga guru-guru sekarang ini mereka guru bahasa Indonesia tapi mereka mengajar sebagai guru seni budaya. Jadi itu menurut saya itu tidak profesional. Jadi guru yang profesional itu dia harus mengajar sesuai dengan bidang ilmunya. Apa yang dia belajar itu juga yang diajarkan kepada peserta didik. Nah, kompetensi yang keempat itu guru pendidikan agama Kristen harus memiliki kompetensi sosial. Artinya bahwa guru itu harus memiliki relasinya atau hubungan yang baik dengan sesama gurunya, dengan peserta didik, dan juga dengan masyarakat. Jadi harus ada relasi yang baik dengan sesama. Dan yang terakhir, guru pendidikan agama Kristen itu harus memiliki kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual artinya bahwa guru pendidikan agama Kristen harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi dia tidak hanya mengajarkan kepada peserta didiknya untuk dekat dengan Tuhan atau rajin pergi ke gereja, rajin baca Alkitab, tapi dia juga harus bisa lebih dekat dengan Tuhan agar dia bisa menjadi teladan buat peserta didiknya. Jadi bahwa guru pendidikan agama Kristen itu harus menjadi teladan, misalnya dalam menggunakan teknologi juga dia harus menjadi teladan buat peserta didik. Bagaimana dia bisa menyebarkan informasi yang benar dan menggunakan teknologi dengan bijaksana. Oke, terus bagaimana cara guru pendidikan agama Kristen membuat pembelajaran lebih menarik bagi generasi saat ini? Oke, caranya itu guru dapat berinovasi dengan membuat video renungan yang singkat. Jadi guru juga bisa memberikan tugas kepada peserta didik begitu, misalnya buat renungan yang singkat atau menggunakan cerita Alkitab itu dalam bentuk animasi, terus mengadakan diskusi online, atau juga memanfaatkan podcast seperti sekarang ini sebagai media pembelajaran. Jadi menurut saya guru itu harus memiliki kreativitas lah dalam merancang media, merancang pembelajaran, agar peserta didik juga ini bisa berantusias atau bisa semangat atau tidak bosan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Oke, baik. Berarti seorang guru harus memanfaatkan media. Apakah ketika seorang guru memanfaatkan media ada tantangan yang sering dihadapi oleh seorang guru pendidikan agama Kristen? Oh, tentu ada dong. Siapa sih yang tidak punya tantangan dalam dunia ini? Pasti setiap manusia itu memiliki tantangan dalam menghadapi suatu masalah, atau setiap guru pasti memiliki tantangan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya tantangan yang
misalnya perkembangan teknologi ini terlalu sangat-sangat cepat, terus kurangnya kemampuan guru pendidikan agama Kristen itu dalam menguasai teknologi. Jadi ada sebagian guru juga yang tidak mampu atau dia belum bisa menguasai teknologi atau belum bisa menggunakan teknologi. Dan juga pengaruh negatif internet yang dapat mempengaruhi peserta didik. Misalnya ketika guru memberikan tugas kepada peserta didik, begitu ya, peserta didik palingan cari di Google, di AI, langsung salin, langsung plagiarisme begitu tanpa harus berpikir kritis. Itu juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Kristen. Namun tantangan ini bisa dihadapi kalau guru itu terus belajar atau terus mengembangkan dirinya. Oke, kesimpulan dari materi yang Adi sudah sampaikan, apa yang menjadi kesimpulannya Adi? Oke, kesimpulannya itu adalah menjadi guru pendidikan agama Kristen yang profesional di era digital saat ini. Jadi bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi saja, tetapi juga tentang kesediaan untuk terus belajar, berinovasi, dan juga menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi yang paling penting itu menurut saya adalah menjadi teladan bagi peserta didik dalam menggunakan media sosial. Jadi bukan guru lagi yang menunjukkan hal-hal yang negatif dalam memposting atau memposting sesuatu dalam media sosial begitu, hal-hal yang negatif, tapi guru harus menjadi teladan buat peserta didik dengan memposting hal-hal yang baik dalam menggunakan media sosial. Dan juga dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan tetap berlandaskan nilai-nilai Kristiani, guru pendidikan agama Kristen ini menjadi alat Tuhan atau dipakai oleh Tuhan untuk membentuk generasi yang beriman, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Apa pesan Adi buat guru-guru pendidikan agama Kristen di luar sana sehingga mereka menjadi guru yang profesional? Oke, baik. Pesan saya untuk guru-guru di luar sana, jadilah guru yang terus belajar, terbuka terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi teknologi boleh berkembang, teknologi boleh maju, tetapi nilai-nilai Kristiani harus tetap menjadi dasar dalam pengajaran kita. Jadi tetap menggunakan pembelajaran yang menarik bagi generasi muda saat ini. Baik, sekarang kita akan masuk dalam refleksi pribadi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Aditika. Oke, baik. Dari materi saat ini atau dari topik diskusi saat ini yang saya dapat refleksikan adalah bahwa ketika suatu saat nanti saya menjadi seorang guru di sekolah sebagai guru pendidikan agama Kristen, ya saya harus bisa menggunakan media-media yang ada dengan baik, dengan bijaksana, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang menarik perhatian peserta didik, dan saya bisa menjadi teladan bagi peserta didik dalam menggunakan media sosial, serta juga saya bisa membentuk peserta didik itu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan bukan hanya peserta didik saja yang lebih dekat dengan Tuhan, saya juga harus bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oke, baik. Ini saya dapat refleksikan dari tema kita hari ini, yaitu menjadi guru pendidikan agama Kristen yang profesional di era digital. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang guru pendidikan agama Kristen, maka saya harus menciptakan suasana kelas yang kreatif dan menggunakan platform-platform atau tools-tools untuk menciptakan kelas menjadi kelas yang menyenangkan dan membuat peserta didik punya semangat untuk belajar, dan juga membuat karakter siswa menjadi lebih baik, mendekatkan mereka kepada Tuhan. Dan juga seorang guru, dia tidak hanya menyuruh atau memerintah seorang peserta didik, tetapi dia juga harus menjadi contoh atau teladan bagi peserta didiknya. Oke, baik, terima kasih kakak sudah mengundang saya di podcast hari ini. Bagaimana kakak, podcast hari ini sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan, dan terima kasih juga untuk penjelasan dari Adi yang sangat
bermanfaat dan juga sangat-sangat menarik saat ini. Semoga perbincangan kita dapat menginspirasi para guru-guru di luar sana. Ketika mereka mengajar dengan profesional, mereka mengajar sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Oke, baik kakak, terima kasih. Ya, terima